Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab? Madza darsul an? Darsul an al-lughatul arabiyyah. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam sehat wal afiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap bersemangat dalam mencari ilmu, belajar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab, ya. Yang mana kita pada kesempatan ini akan melangkah kepada jumlah, ya, jenis-jenis jumlah atau macam-macam jumlah, ya. Yang sebelumnya kita telah mempelajari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il, ya. Nah, kenapa tidak ada tanda-tanda huruf? Nah, kan kata kan ada tiga, ya, atau al-kalimah ada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf, ya. Kita sudah mempelajari isim dan fi'il. Nah, bagaimana dengan huruf? Huruf itu berarti selain dari tanda-tanda fi'il ataupun isim, ya. Jadi huruf ini kata-kata yang menjadi pelengkap isim dan fi'il, ya. Contohnya huruf, contoh dari huruf jar, ya, kata depan, ya, seperti dari, ke, ya, kepada, ya, di dalam, ini semuanya termasuk huruf, ya. Termasuk huruf lagi adalah harful atfi, huruf penghubung, ya, huruf ataf, dan huruf istifham atau kata tanya, ya. Itu semua huruf. Jadi selain dari yang tergolong isim dan fi'il, maka itu berarti huruf, ya. Nah, itu jenis-jenis dari kata. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke kalimah. Setelah kita mencari kata, kita melanjutkan ke kalimat atau dalam bahasa Arab disebut al-jumlah al-mufidah. Jumlah itu kalimat, ya. Mufidah artinya yang mempunyai makna yang sempurna, ya. Dan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya, ya. Nah, kita lihat, ya, anwa'ul jumlah. Jadi jenis-jenis kalimat itu dibagi dua berdasarkan pertama, kata pertama yang dimulainya, ya. Ada namanya al-jumlatul fi'liyah, ada al-jumlatul ismiyah, ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului dengan kata kerja, sedangkan jumlah ismiyah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim, ya. Itu gampangnya seperti itu, ya. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai awalnya dengan isim atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah itu kalimat yang awalnya dimulai dengan kata kerja atau fi'il, ya, itu. Nah, sini jelaskan jumlah ismiyah, ya. Contohnya ada di sini, ya. Kalimat yang mulai dengan isim. Contoh at-talibu ya'kulu. Siswa itu sedang makan. Atau at-talibu maridun. Siswa itu sakit, ya. Nah, kenapa kita namakan at-talibu ya'kulu itu jumlah ismiyah? Karena diawali dengan at-talib, ya. At-talib di sini adalah isim, kata benda. Kenapa? Karena ada alif lam, ya, ciri-cirinya.
itu berarti isim. Maka ini semua namanya jumlah ismiyah atau al-jumlatul ismiyah ya. Kita lihat ya. Jadi tergantung pada awalnya. Kalau awalnya itu kata benda atau isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, yang selanjutnya habis ini bisa fi'il, bisa isim lagi. Ini tergantung ya. Jadi yang penting ininya yang dilihat dari awalnya. Kalau awalnya itu isim, maka jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita beralih ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti sebaliknya, kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Ya. Kalau tadi at-talibu yaqulu, sekarang tinggal dibalik saja. Ya. Yaqulut talibu, siswa itu sedang, artinya sama. Ya. Telah makan siswa, seorang siswa. Ya. Telah sakit seorang siswa, misalkan ya. Sedang makan seorang siswa, atau dibalik juga nggak apa-apa artinya. Ya. Sama. Tapi di dalam bahasa Arab ketika diawali dengan kata kerja atau fi'il, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Contohnya yaqulut talibu. Yaqulu ini fi'il mudhari' ya, sedang ya. Artinya sedang makan. Maridho itu fi'il madhi, telah ya. Telah sakit ya. At-talib itu isim. Makanya ketika dia mulai dengan fi'il mudhari' atau fi'il madhi, maka itu pasti ya jumlahnya jumlah fi'liyah ya, gitu ya, paham? Nah, sebelum kita memasuki jenis-jenis isim, agar ada baiknya kita akan latihan ya. Terlebih dahulu latihan dalam surah Al-Fatihah. Kita akan jelaskan tentang jenis kata dan juga kalimatnya. Kita mulai dari ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bismi ya. Bismi itu berasal dari kata bi ismi. Bi ini jar, ismi itu majrur ya, kalimat jar, huruf jar ya, bi-nya huruf jar. Nah, dalam bismillahirrahmanirrahim itu artinya kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Nah, bismillah itu termasuk ya. Kita perinci dulu ya. Satu persatu per kata ya. Bi itu huruf jar ya, bi dengan artinya. Ismi, dari bismi itu terdiri dari dua kata, bi dan ismi ya. Ismi berarti pasti isim ya, karena jatuh setelah kata huruf jar ya. Nah, ismi itu isim, isimnya yaitu ini di sini berlaku sebagai mudhaf. Allah itu mudhaf ilaih ya. Ar-Rahman ya, itu sifatnya, sifat dari Allah ya. Sifatnya berarti ya mudhaf ilaih semua ya, jar semua ya. Sifat isim pasti isim ya. Ar-Rahman ada alif lam isim, Ar-Rahim juga isim ya. Jadi kalau kita lihat bi itu huruf, ismi isim, Allah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim ya. Jadi di situ tidak ada fiil. Nah, ini termasuk kalimat apa? Apakah jumlahnya jumlah ismi atau fi'liyah? Nah, karena didahului bukan dengan fiil atau isim ya, tapi pakai huruf. Nah, para ulama menafsirkan bismillah ini
Di situ ada makna al-muqaddarah yang tersimpan, ya, yaitu artinya abda'u. Jadi sebenarnya ada kata abda'u yang tersimpan di dalam bismillah ini. Abda'u artinya saya memulai, ya. Saya memulai, abda'u termasuk fi'il, ya. Fi'il yang dibuang, ya. Tapi maknanya ada. Jadi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat dari makna, maka basmalah ini termasuk jumlah fi'liyah karena ada makna yang dibuang. Artinya itu abda'u. Ya. Saya memulai ini fi'il, ya. Jadi kalimatnya kalimat fi'il sesungguhnya, ya. Walaupun awalnya didahului dengan huruf, yakni bi, ya. Baik, yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya, jelas itu isim karena ada al, ya. Artinya segala puji, ya. Semuanya pujian. Lillah itu asal kata dari li Allah, ya. Li itu harfu jar, ya. Huruf, ya. Allah isim. Jadi lillah terdiri dari huruf dan isim, ya. Rabbi itu isim, ya. Karena harokat jar, termasuk ciri-ciri isim ada harokatnya kasrah, ya, atau jar, ya. Al-alamin itu juga isim. Kenapa? Karena ada alif lam, ya. Jadi dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin ada, ya, yang pertama alhamdu isim, li huruf, Allah isim, rabbi isim, al-alamin isim, ya. Yang ketiga ar-rahmanir-rahim itu sama, ya, isim semua. Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Tadi alasannya sudah dijelaskan. Maliki itu juga isim. Kenapa? Karena harokat kasrah atau jar. Maliki, ya. Ciri-ciri dari isim adalah jar atau kasrah. Yaumi juga isim karena jar tadi. Kemudian ad-din itu isim lagi. Kenapa? Karena ada alif lam, ya. Jadi isim semua. Ayat yang keempat, ya. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka, nah ini iyyaka ini namanya isim dhamir, ya. Isim dhamir munfasil, pisah, ya. Iyyaka dhamir, ya. Dhamir berarti isim, ya. Na'budu, nah baru di sini na'budu itu fi'il. Kenapa? Itu fi'il mudhari', ada nun di depannya, ya. Jadi fi'il mudhari' perlu diketahui, itu bisa diketahui dengan 4 huruf kalau fi'il mudhari', ya. Apa itu? Ana itu disingkatnya a, alif atau hamzah, nun, ya, ta. Jadi kalau fi'il mudhari' bisa diketahui dengan awalnya ada yang diawali dengan hamzah, ya. Ada yang diawali dengan nun, ya, ataupun ta, ya. Di sini awal dengan na itu artinya kami, ya. Nah, butuh kami menyembah. Nah, ini fi'il mudhari', ya. Wa itu huruf, ya. Huruf ataf, ya. Ataf ataupun penghubung. Iyyaka sama, ya. Isim dhamir. Nasta'in ini juga fi'il mudhari', ya. Jadi ayat yang kelima itu isim, iyyaka isim, na'budu itu fi'il, wa huruf, iyyaka isim, nasta'in fi'il. Jadi ayat yang pertama itu jumlah fi'liyah, ayat yang kedua jumlah ismiyah, ayat yang ketiga jumlah ismiyah, ayat yang keempat jumlah ismiyah, ayat yang kelima jumlah ismiyah, ya. Dan yang selanjutnya ayat yang ke-6 ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, ihdi itu fi'il amar, perintah, ya. Ini fi'il
amar ya, perintah. Ihdina artinya tunjukilah, itu memerintahkan. Jadi kalau di sini ada fi'il amar, ini ada yang perintah, ada yang doa ya. Kalau yang dari atas ke bawah namanya perintah. Allah memerintahkan kepada hambanya, itu dari atas kan, berarti Allah dari atas ya, memerintah kepada hambanya namanya amar. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya doa, memohon ya. Ini termasuk doa ya, fi'il amar yang doa, yaitu memohon. Kita memerintahkan Allah berarti memohon. Ihdina, tunjukilah artinya ya. Ini fi'il amr ya. Nah ini kata juga ya. Nah itu artinya kami, berarti isim ya. Domirnya domir muttasil, nyambung ya. Ya, kami. As-sirata itu juga isim. Kenapa isim ada alif lam? Ciri-cirinya alif lam ya. Al-mustaqim juga isim, ada alif lam juga ya. Jadi ayat yang ke-6 itu jumlahnya jumlah fi'liyah karena didahului dengan fi'il amr ya. Dan selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Sirata, nah itu apa? Itu isim sirata ya. Ya, artinya jalan. Ya. Dari isim. Alladzina. Ya. Ini juga isim. Alladzina itu namanya isim mausul. Ya, penghubungnya dari yang, artinya yang, jalannya, atau orang yang ya. Biasa begitu. Itu isim mausul. An'amta. Nah, an'amta ini fi'il ya, didahului dengan a. Tadi jelaskan ya, fi'il mudhari' itu ada merupakan ciri-cirinya, biasanya awalnya didahului dengan salah satu dari huruf ana, itu alif atau hamzah, nun, ya, ta. Nah, ini dia awali dengan ya. Ini fi'il, bukan fi'il mudhari' ya, fi'il madhi. An'amta, ya, bukan fi'il mudhari', maaf ya. Ini fi'il madhi. An'ama, an'amu ya. Terus sampai an'amta. Ta di situ engkau artinya ya. Jalannya ya, jadi ini fi'il madhi ya, bukan mudhari'. An'amta ya. Fi'il, tapi itu mas fi'il berarti ya. Alaihim itu terjadi alahim ya. Ala itu namanya harfu jar ya, huruf jar. Himnya itu isim dhamir ya. Ala dengan hum maka digabung jadi alaihim. Ala itu atas, hum itu artinya mereka, atas mereka ya. Jadi terdiri dari jar majrur namanya ya. Ini alanya itu huruf jar ya. Humnya atau him itu isim dhamir. Kemudian selanjutnya ghairi ya. Ghairi ya, termasuk huruf nafi, peniadaan, bukan ya. Ya, peniadaan. Al-maghdub itu isim ya, ada alif lam. Alaihim tadi ya, alaihim terjadi huruf dan isim. Ala itu huruf jar, hum atau himnya adalah isim dhamir. Kemudian wala, wa itu huruf, la juga huruf ya, huruf nafi. Wa itu huruf ataf ya, penghubung artinya dan. La itu huruf nafi, peniadaan.
Ad-dallin itu isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya, nah ini ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, ayat pertama atau basmalah itu jumlahnya jumlah fi'liyah yang tersimpan, yakni makna yang tersimpan abda'u ya. Yang ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin jumlahnya jumlah ismiyah. Yang ketiga ar-rahmanir rahim jumlahnya jumlah ismiyah. Yang keempat maliki yaumiddin jumlah ismiyah. Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jumlahnya jumlah ismiyah. Ihdinas shiratal mustaqim itu jumlah-jumlah fi'liyah ya. Karena ada fi'il amar pertamanya. Yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, ini ya kesimpulan dari kita mengkaji surah Al-Fatihah dari segi jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Demikian ya, kita akan untuk jenis-jenis isim kita akan nanti istilahnya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.